Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Kali ini saya sudah berada di Terminal Purboyo, Kota Madiun. Dan pada siang hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke barat, yaitu ke kota Jakarta bersama bis Garuda Mas kelas eksekutif. Oke, seperti apa perjalanannya? Tonton video ini sampai selesai. Nah teman-teman, Terminal Purboyo ini merupakan terminal yang baru, karena terminal lamanya tuh ada di sebelahnya, di sebelah sana. Dan sekarang udah bagus banget bangunannya. Dan untuk semua bis itu wajib masuk ke terminal ini ya. Dan untuk sejak beberapa bulan lalu itu bis itu udah nggak boleh ngetem di luar lagi. Jadi semuanya masuk nungguin penumpang di dalam. Dan ini untuk bagian depannya untuk penumpang. Untuk bagian drop atau pengantar bisa lewat sini. Lalu ada lobbynya dan nanti masuk ke bangunan terminal. Oke teman-teman, jadi ini dia dalam dari Terminal Madiun. Sebenarnya kita udah pernah review juga sih pas kita naik M-Trans dari sini ke Poris waktu arus mudik. Jadi di sini ada agen-agennya, agen-agen bis, tempat untuk memesan tiket. Ada banyak banget, ada Garuda Mas, Indo Sejahtera Mulia, Kramat Jati, Gunung Harta, STC, dan lain-lain. Masih banyak banget. Di sini ada ruang informasi. Dan di sini ada kursi untuk menunggu keberangkatan bis. Dan di sini juga ada warung-warung untuk membeli jajanan ya. Jadi stok atau tempat untuk beli makanan aman di Terminal Madiun ini. Kira-kira seperti itu sih. Oh ya, dan untuk pemberangkatan bisnya itu ada di bagian sana. Jadi nanti ini nyebrang, terus nanti ada bagian gedung satu lagi. Nah di situ biasanya bis-bis itu parkir, terutama yang ATB ya. Menunggu bisnya biasanya di sana. Jadi tiket bis Garuda Mas ini sudah saya pesan beberapa hari lalu melalui aplikasi Redbus. Jadi aplikasi Redbus ini biasanya suka mengadakan promo dan harga tiketnya itu cuma 99.000. Jadi kemarin saya cek di aplikasi dari Madiun ke Jakarta itu ternyata ada PO Garuda Mas. Ya sudah, saya langsung coba saja pesan tiket seharga 99.000 ini dari Madiun ke Jakarta. Tetapi untuk kursinya kita nggak bisa milih sembarangan ya. Jadi cuma disediain kursi paling belakang aja buat harga 99.000 ini. Oke teman-teman, jadi itu dia gimana saya bisa dapetin tiket bis ini cuman 99.000 aja dan dapat kelas eksekutif pula. Jadi tadi saya udah ke agennya dan itu langsung ditukar sama tiket kayak gini. Jadi tiket dari Garuda Mas itu sudah terintegrasi di aplikasi Redbus juga, jadi nggak akan kejadian double seat karena ini juga langsung di print. Tapi depannya dapat sampulan gini nih, keren sih. Jadi untuk pesan tiket bis Garuda Mas itu bisa berbagai cara ya. Salah satunya lewat Redbus seperti saya, dan bisa lewat agen juga. Untuk tarif normalnya itu seharga 270.000 dari Madiun menuju ke Jakarta. Jadi tadi saya udah tuker dan dalamnya itu stroke kayak gini. Jadi untuk bis Garuda Mas dari Terminal Madiun ini asalnya itu dari Ponorogo semua ya. Saya cuman dari Madiun aja, tapi soalnya tadi saya dari Surabaya nyumber ke sini, akhirnya naiknya dari Madiun. Untuk rutenya itu dapat yang Ponorogo Kemang teman-teman. Jadi sehari itu ada banyak banget pemberangkatan mulai dari angkatan pagi, angkatan siang, angkatan sore untuk Garuda Mas dari Madiun ke Jakarta. Dan ini saya dapat yang Ponorogo Kemang. Untuk unitnya tuh nih AC eksekutif 30 E7584KB. Saya cek itu Osor 1836 yang Jetbus 3. Harusnya benar sih. Dan untuk keberangkatannya itu jam 15.30 dari Terminal Madiun. Dan saya akan turun di Terminal Pondok Pinang. Nah, nomor bangkunya tuh 30 ya, karena tiket promo 99.000 di Redbus. Jadi dapatnya paling belakang. Dan untuk harga aslinya itu 270.000. Jadi lumayan ya, hemat hampir 200.000. Dan ya kira-kira gitu sih. Oh iya, ini ada kupon makannya juga. Di bawah nih ada kupon makan buat di scan nanti rumah makannya di Sari Rasa Kendal. Nah di Terminal Madiun ini juga ada pojok baca teman-teman. Jadi ada beberapa buku ya untuk sambil menunggu misalnya mau baca-baca. Tapi nggak banyak sih pilihannya.
Oke teman-teman, kita udah berada di dalam bis dari Garuda Mas. Ini dapat Jetbus 3 SHD ya bener. Dan ini sekitar jam 4 lebih dikit berangkat dari Terminal Madiun. Untuk kursinya sendiri karena promo 99.000, jadi saya dapat di paling belakang. Tapi di paling belakang di bis ini tuh enak banget, lihat depannya luas banget. Jadi kita bisa full selonjoran. Los depannya nggak ada apa-apa. Saya dapat di kursi nomor 30 ya. Oke teman-teman, jadi mari kita lihat ada fasilitas apa aja di bis kelas eksekutif Garuda Mas dari Madiun ke Jakarta. Ini unit dari Ponorogo ke Parung untuk rute fullnya ya. Saya nanti turun Pondok Pinang, Lebak Bulus. Dan untuk unitnya sendiri ini berbodi Jetbus 3 SHD dengan sasis Mercedes-Benz O500R 1836 generasi pertama. Jadi ini bisnya udah mengalami rombak bodi. Asalnya ini kalau nggak salah tuh Jetbus 2 dan sekarang udah jadi Jetbus 3. Untuk kursinya sendiri mari kita lihat. Ini kursi buatan Aldila dan ini menurut saya sih kursinya tebel ya, mantap. Jadi kursinya tuh kayak gini. Nah, ada cutting Garuda Masnya. Terus di setiap kursinya udah ada selimut, safety belt, dan ada leg rest dengan model terpisah. Kita buka, di bawahnya bisa untuk menaruh alas kaki. Dan ini bisa diatur juga, maju mundur. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada tombol untuk merebahkan kursi. Jadi kita tinggal pencet di sini sambil mendorong kursinya. Dan untuk armrestnya bisa kita tarik dari samping. Nah, seperti ini. Untuk total kursinya sendiri ada 30 seat. Dan saya duduk di paling belakang yang tadi udah teman-teman lihat sendiri. Itu mantap banget ya, luas depannya. Ini ada tong sampah juga ya di bisnya, jadi jangan buang sampah sembarangan. Lalu pindah ke bagian atas, ini kita bisa melihat louvre AC Jetbus 3, dimana ada lubang AC-nya, ada lampu baca yang berfungsi dengan baik, dan ada colokan USB. Belum ada yang Type C karena ini bis Jetbus 3 yang masih belum belum generasi terbaru. Dan untuk di atasnya itu terdapat kompartemen untuk menaruh barang. Ada tutupnya dan kira-kira seperti ini. Cukup luas. Dan untuk bis Garuda Mas ini terdapat sekat yang memisahkan antara ruang kru dan ruang penumpang. Jadi misalnya kru mau merokok di bagian depan itu tidak mengganggu penumpang, dan jika ada penumpang yang ingin merokok bisa pindah ke depan. Dan oh iya, ini lupa nih. Nah, di balik sini ada audio video on demand teman-teman. Jadi AVOD ini sudah berbasis Android. Walaupun bisnya nggak baru-baru amat, tapi udah ada AVOD berbasis Android. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa teman-teman. Nggak tahu ya, atau belum dinyalain dari depan. Oh, bisa nih, nyala. Pokoknya nanti kalau ini connect ke internet, kita bisa YouTube-an, Netflix, bisa buka browser, macam-macam. Asal connect ke internet. Nah, untuk ruang kakinya kira-kira seperti ini. Untuk tinggi saya yang sekitar 160-170, ngepas ya, kakinya ngepas ke kursi depan kalau selonjor di atas leg restnya. Tapi kalau di belakang sih tadi los banget ya. Jadi di setiap kursi ada AVOD, kecuali tadi yang paling belakang, kursi saya nggak ada AVOD-nya. Oke, sekarang kita menuju ke penjemputan berikutnya hingga masuk tol. Dan teman-teman, di bagian belakang, di samping kursi saya nih, ada toilet. Toilet ini hanya dapat digunakan ketika bus berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja. Untuk toiletnya seperti ini. Standar toilet bis malam ya. Ada cermin, ada bak untuk airnya, dan ada kloset duduk. Dan di bagian belakang nih ada tempat untuk istirahat kru. Tapi kekurangannya untuk di kursi paling belakang di atas ini nggak ada colokan USB dan nggak ada tempat bagasi ya untuk naruh barang. Tapi untuk view-nya sih cukup luas di sini ke sampingnya. Ini mumpung kursi paling depan masih kosong ya, kita bisa lihat dulu
Jadi untuk kursi paling depannya nih sama ya luasnya, ruang kakinya untuk kanan dan kiri. Di depannya masih ada space lagi, misalnya teman-teman menaruh tas atau menaruh barang. Dan depannya juga tetap ada avotnya. Dan karena ada sekatnya, jadi ini cukup halang. Dan ada avot juga, jadi makin menutup. Nah, dan di sampingnya ada selendang geprek. Jadi benar-benar pandangannya nih kurang banget di paling depan. Tapi untuk ruang kakinya ini lebih luas harusnya dari yang belakang. Nah ya, masih ada space di depannya. Jadi hot seatnya recommended, soalnya lebih luas, walaupun view-nya nggak terlalu luas. Ini juragan yang ke Bogor deh kayaknya, Bogor Malang pagi. Ini kita lagi macet-macetan ya teman-teman, entah kenapa di jalur bawah Ngawi macet. Tadi ada buka tutup jalan ternyata ya teman-teman, jadi ada perbaikan jalan, jadi jalannya gantian. Yang ke arah timur juga cuma dikit sih.
Saya nasi goreng babat aja. Maksudnya gimana? Tempatnya sumber belajar gitu. Oh ya, pastilah. Aduh teman-teman, jam 10-an malam kita tiba di rumah makan Sari Rasa Kendal. Cuma tadi tidur bener-bener nyenyak banget, nggak sadar udah keluar tol ya. Tiba-tiba udah servis makan aja nih. Untuk makannya ada di sini ya. Yuk kita langsung makan aja teman-teman. Oke teman-teman, ini dia menu servis makan kita pada malam hari ini yang sudah saya pilih juga tadi ketika di bis. Jadi nasi goreng babat kira-kira seperti ini, dan ini juga tiketnya tadi di scan ya teman-teman, ada barcode-nya. Jadi ini dia untuk tampilan nasi gorengnya. Kita juga mendapat minuman es sirup seperti ini, dan tidak lupa juga dengan kerupuknya teman-teman. Oke, selamat makan. Nah teman-teman, selain dapat es sirup tadi, kita juga boleh nambah minuman teh ya. Ini saya ngambil teh hangat, jadi kita dapat 2 minuman teman-teman. Selain es sirup ini, kita juga bisa ngambil teh. Mantap. Oke teman-teman, alhamdulillah kita udah beres makan, udah sholat juga. Jadi untuk servis makan Garuda Mas kelas eksekutif itu tadi ada di ruangan sendiri, ruangannya ber-AC dan makanannya itu udah siap karena tadi kita udah milih di bis ya. Jadi makanannya udah terhidang, kita langsung makan aja. Dan kalau mau ngambil teh hangat juga bisa. Dan untuk rasa makanannya juga cukup enak sih menurut saya, nasi goreng babat tadi. Mantap. Dan kita belum lihat eksterior dari bis Garuda Mas yang kita naiki ya tadi teman-teman. Jadi bis yang saya naiki ini berbodi Jetbus 3 SHD yang ditopang dengan sasis Mercedes-Benz O500R 1836. Saya udah lama banget nggak naik bis dengan sasis ini ya, karena sekarang udah nggak diproduksi lagi, udah jarang bahkan.
Dan ini merupakan Mercedes Mercy 1836 yang generasi awal-awal tahun 2000 berapa ya? 2013 deh kalau nggak salah. Dan dulu bodinya nggak Jetbus 3, sebelumnya itu bodinya Jetbus 2 dan dirombak di Adiputro menjadi Jetbus 3. Dan yang bikin spesial dari bis ini yaitu panjangnya 12,8 meter, sehingga bagasi sampingnya ini bisa 4 pintu, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau bis-bis pada umumnya itu kan 3 pintu ya, tapi karena ini generasi pertama sebelum regulasi yang baru, jadi panjang bisnya ini lebih panjang dan bisa dibuat 4 bagasi. Untuk tingginya sendiri bodi SHD 3,8 meter dengan tipe kaca double glass di depan, teman-teman. Terima kasih, Pak. Oke teman-teman, sekitar jam 5:30 pagi kita tiba di Lebak Bulus. Nanti bisa akan melanjutkan perjalanan menuju ke
Parung sampai ke Kemang Bogor ya. Oke teman-teman, jadi mungkin itu dia perjalanan saya dari Madiun menuju ke Jakarta bersama bis Garuda Mas Eksekutif. Untuk unitnya walaupun unit sasis lama, tapi menurut saya masih nyaman ya. Suspensinya juga masih enak dan kursinya juga mantap, Aldila Jumbo. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.